Ki Ageng Tarup dan istrinya, Bidadari Nawang Wulan, memiliki seorang putri bernama Dewi Nawangsih. Dalam hal ini, tokoh Nawangsih yang dinikahi Raden Bondan Kejawan adalah wanita istimewa. Nawangsih merupakan anak campuran antara bangsa manusia dan bangsa bidadari. Kisah ini mengingatkan pada tokoh Ken Arok dalam serat Pararaton. Dikisahkan, Joko Tarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu terdapat sebuah telaga. Tanpa sengaja, Ki Joko Tarub melihat dan kemudian mengamati ada bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, terdapat 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Ki Joko Tarub diam-diam terpikat. Kemudian diambillah selendang milik salah seorang bidadari yang tengah disampirkan di atas batu. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kahyangan. Salah seorang bidadari karena tidak menemukan selendangnya, tidak mampu kembali dan akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja. Joko Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Bidadari yang bernama Nawang Wulan itu bersedia ikut pulang ke rumah Joko Tarub karena hari sudah senja. Singkat cerita, keduanya lalu menikah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamakan Dewi Nawangsih. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan pada Joko Tarub agar tidak sekali-kali menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Wulan selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam menanak nasi, namun menghasilkan nasi yang banyak. Joko Tarub yang penasaran tidak menanyakan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi karena merasa lapar. Akibat tindakan ini, kesaktian Nawang Wulan hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti umumnya wanita biasa. Akibat kejadian ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Dewi Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung. Dewi Nawang Wulan yang marah mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri benda tersebut mengancam untuk meninggalkan Joko Tarub. Ki Joko Tarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke kahyangan. Namun tekad Dewi Nawang Wulan sudah bulat. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu Dewi Nawang Wulan rela datang ke Mercopodo untuk menyusui bayi Dewi Nawangsih. Joko Tarub kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarup dan bersahabat dengan Prabu Brawijaya, raja dari Majapahit. Pada suatu hari, Prabu Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesa Nular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarup. Utusan Prabu Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Ki Ageng Tarup mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya. Maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di desa Tarup. Sejak saat itu, Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarup dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Dewi Nawangsih tumbuh dewasa, keduanya pun dinikahkan. Setelah Ki Ageng Tarup meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarup II. Dari perkawinan antara bangsa manusia dan bangsa bidadari inilah kemudian melahirkan keturunan yang kelak menjadi raja-raja Mataram. Dewi Nawangsih melahirkan seorang putra yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandowo.
Ki Ageng Getas Pandowo kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Selo yang merupakan kakek buyut dari Kanjeng Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, yang tidak lain adalah apa yang dimaksud sebagai Majapahit zaman anyar, sebagaimana disebutkan dalam Serat Darmo Gandul. Kisah sejarah Ki Joko Tarub hingga hari ini masih dianggap sebagai dongeng legenda atau cerita rakyat yang diabadikan dalam naskah populer sastra Jawa Baru, Babat Tanah Jawa. Kisah ini berputar pada kehidupan tokoh utama yang bernama Joko Tarub, yakni seorang pemuda dari desa Tarub. Setelah dewasa, ia digelari Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Tarub merupakan tokoh penting karena sebagai leluhur dinasti Kerajaan Mataram. Menurut sumber masyarakat di desa Widodaren, peristiwa ini terjadi di desa tersebut. Sebagai bukti, masyarakat setempat percaya karena selain terdapat telaga bidadari, juga petilasan makam Joko Tarub di desa tersebut. Rata-rata masyarakat setempat yang sudah lanjut usia tahu jalan cerita Joko Tarub dengan 7 bidadari. Ini merupakan versi cerita yang berkembang di masyarakat, 7 bidadari. Nama desa Widodaren itu dipercayai masyarakat setempat berasal dari kata widodari yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah bidadari. Di desa ini juga terdapat sendang yang konon dulu adalah tempat para bidadari mandi, di mana Ki Joko Tarub mengambil selendang milik salah satu bidadari. Babat Tanah Jawi adalah naskah sejarah Kesultanan Mataram. Pemberitaan tentang Panembahan Senopati masih dinilai sebagai fakta sejarah. Akan tetapi kisah-kisah sebelum Panembahan Senopati oleh sebagian orang dianggap sebagai cerita khayal belaka. Sebut saja misalnya kisah Ki Ageng Tarub yang mempunyai istri bidadari, dan kesaksian Ki Ageng Selo yang mampu menangkap petir yang kemudian diikatkan di pohon gandrik. Bahkan ada pula pendapat bernada sinis yang mengatakan bahwa Kesultanan Mataram didirikan oleh keluarga petani, bukan keluarga bangsawan. Masih dalam nada sinisme, dikatakan demi mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari rakyat Jawa, diciptakanlah tokoh-tokoh mitos yang serba istimewa sebagai leluhur raja-raja Mataram. Pertanyaannya, benarkah pendapat itu? Maka dari sinilah kami ingin melakukan penelusuran sekaligus melihat fakta apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, secara langsung kami melakukan cross-check kepada sebagian pelaku sejarah yang semuanya kini telah menjadi leluhur, yakni Ki Ageng Tarub dan bidadari istrinya Retno Dewi Nawang Bulan. Ya sedulur-sedulur, ini kita sudah sampai di Telogo Widodari. Maka sebentar lagi kita akan masuk ke dalam komplek Telogo Widodari ini yang berada di desa Tarub. Mari silakan.
Tuan yang Ageng Tarub namun Boronate dumugi Telaga atau Sendang Bidadari mriki ta. Niki kleres dinten menika saged dumugi Sendang Bidadari menika. Bapak dados sebagai juru kunci nggih di sini. Yang berarti nggih termasuk kula dipun tugasaken dari Pak Priyostono. Oh nggih, saking Pak Priyostono. Dipun Jagi wonten mriki. Asmanipun Pak Sukardi. Pak Sukardi. Nggih, kula nggih kleres sampun dangu tepang kalian Pak Astono. Nggih. Ini coba Pak Sukardi bisa memberikan sedikit cerita tentang Sendang ini. Cerita Sendang ini kan termasuk pertama kali Dekat sini. 7 bidadari Cara yang disusun. turun di bumi ya di Sendang sini, terus sekaligus untuk pertemuannya beliau Eyang Tarub sama Ibu Nawangwulan juga di sini. Pemandiannya pun ada di sini. Pemandian ya di sini ya, Ya, di dulunya. sini. Ini karena dulu ada air yang penuh. Ada air yang penuh. Ya mungkin kalau dari kasat mata memang seperti ini, tapi Ya. kalau kita lihat kan Secara gaib secara gaib masih itu masih ada. berupa Sendang Berupa telaga. Iya. Tapi cuma dari Ki Juru Tarub memang hanya bisa mewujudkan seperti ini apabila kok mau diunculkan karena belum saatnya. Oh ya. Bilangnya Ki Juru seperti Jadi memang ini dari dulu memang sering kering ya, kecuali pas sering. hujan, Kalau musim pas hujan. hujan, ya. Kalau pas musim kemarau ya memang Nggih. seperti ini. Kalau untuk sekitar masyarakat sini ada kejadian-kejadian istimewa enggak biasanya di hari-hari tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Tapi untuk malam-malam tertentu untuk ritual atau tirakat biasanya Tirakat ya biasanya malam Jumat Kliwon. malam Selasa Jumat Kliwon, Kliwon. standarnya gitu. Nah, nika pohon apa nika? Randu alas. Itu randu alas. Terus kalau yang ini Yang ini Ini Telaga guys. Sari. ini ada rimbun pohon, ini namanya Telaga Sari. Telaga Sari. Iya. Ini satu macam jenis atau berapa macam? Satu macam. Satu macam jenis ya. Hanya ada di sini. Oh, namanya ini pohon Telaga Sari. Telaga Sari. Oh, ini satu rumpun ini ya dari Iya. dulu ya. Ya, dari dulu ini yang masih hanya tinggal ini. Yang masih hanya Iya. tinggal ini. Ya, Oh. kalau dulu di sini juga banyak pepohonan, pohon jati, pohon yang randu growong tuh 1 tahun yang lalu udah roboh karena Udah roboh. bakar. Oh, tapi di sini juga dulu. Atau di sekitar Ya, sini. di sana ya di sekitar lokasi sini, tapi ini termasuk kan semua ini tanah perdikan, Ya. kepunyaan Surakarta Nggih, Diningrat, di sini masuk surat di bawah Keraton Keraton Surakarta. Surakarta Diningrat. Nggih, ngaten mawon matur sembah nuwun Pak Sukardi sudah bisa memberikan keterangan ini supaya kepada generasi penerus itu tidak kehilangan Kehilangan sejarah. para leluhurnya. Dengan kita perkenalkan lagi seperti ini kan nanti ya para kawula muda generasi penerus bangsa itu menjadi tahu dan lebih banyak yang datang nguri-uri Lalu, peninggalan para leluhur, nguri-uri kabudayaan. Nah, ini saat ini yang ada di Pasarian atau di makam Eyang Ageng Tarub saat ini ada sekitar 40 orang, 50 orang dari berbagai kota. Memang saya ajak bareng-bareng, ayo kita napak tilas para leluhur. Siapa lagi kalau bukan kita? bukan kita. Nah, dan dengan demikian kan leluhur kita sendiri tidak malah diasingkan, tetapi ya kita hargai, kita hormati, kita junjung setingginya atas semua jasa dan semua hasil karya peninggalan beliau yang masih ada sampai sekarang, bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan, sumber kesenian dan budaya. Semua itu kalau kita garap lagi, kalau kita uri-uri lagi, lestarikan lagi, pasti akan menimbulkan berkah dan kemakmuran. Nah, dan ini saya mau cerita sedikit, dan ini cerita ini langsung dari sumbernya, dari
beliau sendiri, jadi keakuratannya itu saya jamin tidak hanya 99% tapi 100%, karena dari beliau sendiri pelaku sejarah yang sudah menceritakan apa yang dulu terjadi. Jadi sedulur-sedulur, saya cerita bahwa saya mengisahkan ya, bukan cerita tapi ini mengisahkan ya Mas ya. Jadi dulu di sini kan memang bentuknya telaga atau sendang. Ya ini kalau disebut telaga kurang lebar, kalau disebut sendang ya terlalu lebar. Jadi agak bingung juga. Tapi ya udah, ini intinya di sini namanya sendang atau telaga Widodari. Ketika saya tanyakan kepada beliau langsung ke Eyang Nawang Wulan dan putra-putra beliau, ya ada sampai cucu, sampai ke Dewi Nawangsari, kemudian Eyang Ageng Tarub sendiri. Memang dulu cerita beliau mengisahkan kalau saat itu turun ada 5 bidadari yang turun dari Kahyangan. Kemudian para bidadari itu mandi di telaga ini, dan bidadari yang waktu itu mandi di sini kebetulan masih ya, kalau diukur usia itu ya masih sekitar remaja gitu kan, sekitar remaja ya, masih belum dewasa lah, masih remaja. Nah kemudian waktu itu yang turun dari Kahyangan mandi di sini ada 5 bidadari, dan menurut beliau, menurut Eyang Nawang Wulan maupun Ki Ageng Tarub itu mengenakan busana berwarna, ada yang mengenakan warna merah, warna hijau, warna biru, kuning, sama. Nah waktu itu adalah seorang pemuda yang bernama Joko Tarub yang kemudian menyaksikan atau melihat ada bidadari yang sedang mandi di telaga ini. Kemudian beliau itu, di Joko Tarub itu kemudian melihat di antara 5 bidadari itu yang paling cantik itu yang mengenakan busana berwarna merah dan masih remaja sekali, dan yang kemudian dikenal bernama Dewi Nawang Wulan. Nah, waktu itu kemudian Ki Ageng Tarub memang sengaja mengambil selendang. Ini bukan busana ya, yang diambil selendang berwarna merah. Nah, sendang diambil, otomatis selendang itu karena kalau bagi bidadari atau dewa yang wanita itu kan untuk kembali ke Kahyangan itu mengenakan selendang. Nah, karena diambil, disembunyikan oleh Ki Joko Tarub, maka Dewi Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kahyangan. Maka adanya cuma menangis, sedih karena teman-teman yang lain bisa kembali, tapi Dewi Nawang Wulan tidak bisa kembali. Nah, akhirnya ditolonglah oleh Ki Joko Tarub, kemudian dibawa pulang, diperkenalkan orang tua, dan kemudian ya diambil untuk menjadi istri. Nah, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya ya Dewi Nawang Wulan ya mau tidak mau ya sudahlah, memang ini suratan takdir atau garis hidup, memang harus melalui kisah seperti ini. Nah, dan memang ternyata dari beliau berdua itu kan menurunkan darah Traeng Kusumo, ya kan. Jadi menurunkan darah-darah yang akan menjadi raja penerus Majapahit, yaitu raja-raja dari Pengging ke Mataram. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Nah, ini kembali ke cerita atau kisah tentang Ki Ageng Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Singkat cerita, beliau berdua kemudian menikah, dan pada saat itu sudah sampai memiliki seorang putri, seorang anak perempuan bernama Dewi Nawangsih. Nah, dari perjalanan rumah tangga itu memang Ki Joko Tarub itu meletakkan selendang berwarna merah punya Dewi Nawang Wulan itu di bawah lumbung padi, jadi di bawah tumpuan padi. Nah, karena bidadari itu kalau
menanak nasi itu tidak pernah habis, Mas. Jadi yang ditanak itu bukan beras tetapi gabah. Gabah masukkan ke dalam ketel nasi, dimasak nanti akan penuh sendiri, penuh dengan nasi itu ya karena memang berkahnya itu. Jadi seperti itu. Nah pada saat itu Ki Joko Tarub itu mungkin sudah lapar sekali sehingga nyoba untuk membuka ketel nasi itu. Nah padahal belum masak. Pada saat dibuka ternyata isinya itu hanya 1 butir gabah. Nah dari situ akhirnya badar. Untuk dalam sewu ini sesuai cerita beliau. Akhirnya badar dan kemudian tiap hari harus kembali nutu gabah pakai alu, pakai lumpang ya. Nah dengan harus mengetam padi, lama-lama kan padi yang ada di lumbung itu habis. Apa yang terjadi setelah makin menipis, akhirnya yang Dewi Nawangwulan menemukan selendang warna merah itu ada di bawah tumpukan padi. Nah, setelah itu ya kalau memang mungkin sudah kontraknya demikian ya, suratan takdir atau garis hidup itu, sampai menemukan lendang, kemudian beliau pamit untuk kembali ke Kahyangan. Tetapi pada satu karena masih mempunyai seorang anak kecil bayi yang masih menyusui, maka yang Nawangwulan itu kemudian berpesan kepada suaminya yaitu Eyang Ageng Tarub waktu itu supaya sewaktu-waktu putrinya menangis itu supaya dipanggilkan, karena Dewi Nawangwulan setelah dipanggil akan turun lagi ke bumi untuk menyusui putrinya yaitu Dewi Nawangse. Nah ada satu kode atau isyarat bahwa Ki Joko Tarub itu sedang memanggil istrinya yang bidadari yang sedang pulang ke Kahyangan itu dengan satu teknik atau cara, yaitu dengan cara membakar sekam atau merang ketan hitam. Itu ada ndak? Nah itu sekarang udah tahu ya jawabnya apa. Nah itu kemudian dibakar, asapnya membumbung, itulah sebagai sinyal atau bahasa isyarat bahwa Eyang Ageng Tarub sedang memanggil istrinya untuk supaya turun ke bumi lagi. Maka dalam tradisi Jawa itu memang kita sudah membuktikan ya, untuk ngaturi atau untuk memohon supaya para bidadari turun kahyangan untuk membantu, mohon bantuan sesuatu ya, itu bisa melakukannya dengan cara membakar merang ketan hitam. Itu seperti itu. Misalnya orang yang baru mau ada pesta nikah, supaya nanti temantennya putri ya gemerlap berkilau cantik kayak bidadari, terus kemudian acara pernikahannya diberikan kelancaran, keselamatan, orang nombok, jadi uang modalnya bisa kembali lah gitu. Itu ya dengan cara seperti itu diobongke merang ketan hitam. Dan ya kita sudah membuktikan berkali-kali ya, setiap kali ada teman atau apa yang minta tolong ya sudah kita bakarkan itu sambil ada mantra khusus untuk ngaturi atau untuk memohon pada beliau. Memang benar kalau yang bisa melihat ya benar-benar bisa melihat turun dari bayangan. Nah, yang akan saya garis bawahi pada sedulur-sedulur semua, bahwa Anda semua yang hidup di zaman modern ini yang serba sok-sokan menuhankan akal ya, atau wah cerita seperti ini mungkin Anda anggap sebagai dongeng atau ya cerita yang nggak jelas gitulah, hanya fiksi. Ya itu boleh-boleh saja berpendapat seperti itu, karena apa? Itu pendapat orang yang memang pengetahuannya itu sangat sempit, terutama pengetahuan spiritual. Orang yang modern ini memang saya lihat banyak sekali kelemahan dalam aspek spiritual, itu macet dan bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya pada tataran metafisika. Maka kalau cerita-cerita seperti ini dianggap dongeng ya memang karena itu kebodohan. Tapi marilah kita belajar bersama, saling asuh supaya kita menjadi generasi yang meninggalkan jahiliyah. Kita bisa keluar dari kebodohan. Kita sama-sama, saya masih bodoh, hanya
Saya itu setiap saat itu ingin belajar agar supaya saya lepas dan merdeka dari penjajahan kebodohan pada diri saya sendiri. Kata dulur-dulur, dan ini saya tegaskan bahwa kisah itu adalah kisah yang nyata dan faktual sekali. Nanti bagi para pelaku spiritual, orang-orang yang lebih memahami spiritual lebih dalam, lebih tinggi, itu akan memahami betul bahwa ini adalah fakta dan ya mungkin banget terjadi. Bahkan kalau saya pribadi bukan mungkin, tapi ini memang fakta yang sudah terjadi. Jadi sehingga saya bisa mengatakan ini sebenarnya sejarah. Tapi sejarah ini masuk ke dalam relung atau dimensi areal yang sifatnya metafisik. Jadi yang bisa membuktikan sejarah ini hanya orang-orang tertentu dan jumlahnya tidak banyak. Tapi untuk generasi mendatang, generasi kristal yang kemampuannya lebih bagus dari indigo, saya yakin nanti akan bisa membuktikan secara faktual. Ya, itu tidak menutup kemungkinan dan itu sangat mungkin sekali. Yes, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan menambah referensi untuk kita semua dan semakin semangat untuk belajar spiritual Jawa dan spiritual universal dimanapun, apapun, siapapun guru panjenengan semua. Demikian, semoga berguna. Rahayu Agung Titah Dumadi. Para pemirsa yang budiman, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pernikahan antara Ki Ageng Tarup dengan bidadari Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan itu telah melahirkan seorang putri bernama Dewi Nawangsih. Tentu saja Dewi Nawangsih memiliki gen campuran, yakni gen bidadari dan gen manusia. Dewi Nawangsih kemudian dinikah oleh Raden Bondan Kejawan, yakni putra Prabu Brawijaya. Tentu saja di dalamnya juga terdapat gen bangsawan dan bidadari dari para leluhurnya, yakni raja-raja Majapahit terdahulu. Pernikahan antara Raden Bondan Kejawan dengan Dewi Nawangsih menjadi simpul paling penting yang menjelaskan di mana titik temu antara keturunan gen bangsawan Majapahit dengan gen bidadari. Oleh sebab itu, jika dikatakan bahwa dinasti Mataram hanyalah keturunan petani atau wong cilik, menurut pandangan saya pribadi, bukanlah suatu masalah, apalagi dijadikan bahan olok-olokan. Sangatlah tidak pantas. Toh kita tetap bisa menyaksikan bahwa dinasti kerajaan Mataram seperti halnya dinasti kerajaan-kerajaan lainnya yang merupakan gen campuran antara bangsawan dan para dewa atau bidadari.